The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Oke, episode kali ini agak beda karena Bayu sama gue kita menghadiri konferensi pers film waktu maghrib ya. Produksi Rapi Film, sutradaranya Siddhartha Tata gitu. Nah, jadi kita hadir. Nah, ini cuplikan konferensi persnya. Jakarta, ada Taskia, Namia, dan juga ada Aulia Sarah. Selanjutnya kita undang jajaran pemain juga untuk bergabung bersama kita. Ada di sini ada Sadana Agung, Muhammad Abe, Dasarius, Kevin Sabani, Rianto, Evan Putra, dan juga kalau teman-teman tadi lihat ya ada jadi perempuan, ternyata pemainnya adalah laki-laki itu Mas Heru Prasetyo. Ini dia, tepuk tangan dong. Waktu maghrib salah satu konsep yang saya terima tahun lalu dari Haga dan untuk sebenarnya kita pengen bikin sesuatu yang lebih dekat ke masyarakat, konsep yang lebih ditahui lah, semua orang tahu soal ini. Jadi kenapa kita nggak bikin sesuatu di waktu maghrib dan ada secara research, secara kita cari tahu itu memang jam yang benar-benar lebih waktu pergantiannya. Nah itu banyak kejadian di mana banyak arwah-arwah keluar nah itu kita pengen ambil tema itu, di mana banyak yang keluar anak-anak main di waktu itu dan apa yang terjadi setelah aturan itu dilanggar gitu. Silakan Mas Tata. Pertama kali saya mendapatkan sinopsis dan judul Waktu Maghrib ini, saya sebenarnya jadi sangat tertarik gitu, karena memang saya besar dan lahir itu suka dengan film-film genre pada dasarnya, dan horor itu memang menjadi bagian dari film-film favorit saya gitu. Maka kemudian ketika saya ditawari Waktu Maghrib ini, ketika saya melihat sinopsisnya, saya merasa ada irisan yang dekat dengan unsur personal saya gitu. Pada saat saya masih kecil gitu, kisah-kisah soal maghrib yang terjadi di kampung saya ataupun di Indonesia pada umumnya itu ada di mana-mana gitu. Dan yang menarik di sini karena memang saya pengen juga bertanggung jawab untuk memiliki film ini tuh menjadi sesuatu yang punya bermartabat gitu. Maksudnya film horor pada hari ini sangat banyak gitu, tapi kalau kita bicara soal ukuran kualitas kan memang bisa dihitung gitu. Nah, saya pengen ada di titik dimana saya pengen menjaga supaya film horor itu tetap bermartabat gitu, punya tempat berhormat dan berkualitas tentunya gitu. Jadi itu alasan kenapa saya pengen menjadikan bahwa Waktu Maghrib ini menjadi film pertama saya gitu. Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Terima kasih teman-teman media sudah hadir dan sudah sempat nonton tadi ya film Waktu Maghrib. Kesan-kesannya untuk terlibat di film Waktu Maghrib, aku ngerasa happy sekali. Walaupun sebenarnya film Waktu Maghrib adalah bukan film horor pertama buat aku, tapi rasanya seperti film horor pertama karena di sini aku diberikan kesempatan oleh Rapi Films, terus sama Sky Media dan Mas Tata juga untuk memerankan karakter yang bukan menakut-nakuti orang gitu, tapi aku ditakut-takuti gitu. Jadi kayak rasanya experience yang luar biasa. Terus juga kejadian-kejadian di lokasi syuting pun juga luar biasa, tak terlupakan, ya nggak sih? Ya, betul. Dan ini 6 tahun kemudian setelah kita satu project, kita sahabatan, akhirnya kita ketemu lagi di project ini. Terus aku suka karena film ini tuh ceritanya sangat otentik ya, dekat dengan masyarakat gitu. Dan kita kalau misalnya flashback lagi ke masa kecil, kayak ini relate ke semua orang nggak sih? Gitu. Dan aku rasa kayak zaman sekarang pun juga pasti masih banyak anak-anak yang kayak disuruh pulang sebelum maghrib gitu, pasti sih masih ada. Masih ada. Halo semuanya, assalamualaikum. Untuk mendalami karakter dan membangun chemistry sama-sama sih, aku sama Bima udah pernah ketemu sebelumnya. Yang belum ketemu aku sama Nafiza. Jadi kita itu waktu reading main-main bareng terus main bareng, makan bareng. Itu kita sambil bangun chemistry, main bareng.
Terus kalau untuk mendalami karakter sih mungkin belajar bahasa Jawa lagi kali ya. Oke. Karena aku emang dari kecil lahirnya di Solo, di besarnya tapi di Jakarta. Oke. Jadi walaupun dulu bisa bahasa Solo, bisa bahasa Jawa, sekarang masih tetap harus ngulik lagi tuh bahasa Jawa yang bisa dipakai sehari-hari. Karena nggak cuma satu kejadian Oke. gitu. Pokoknya aku tuh ingat banget waktu lagi di sekolah, terus tiba-tiba Mas Tata tuh manggil aku ke monitornya kayak, Ki sini, lu kan sering di film horor. Ini kejadian-kejadian gini nih emang sering gitu. Enggak sih Mas, baru di sini, alhamdulillah gitu. Ini benar-benar kejadiannya tuh grace banget. 3 hari itu ada aku semua soalnya. Oke. Dan memang lumayan deg-degan ya, kayak ngelihat langsung di depan muka gitu. Terus yang waktu itu sebenarnya iseng mau hari pertama Aulia syuting, terus kayak pengen ngelihat Aul syuting gitu, sebelum di makeup belum apa. Mas Tata kok tumben monitornya kecil karena katanya dia takut tuh di monitor. Salah paham, itu salah paham. Dijelasin Mas. Coba. Jujur aja Mas Tata. Nah, terus katanya kayaknya tuh karena serem. Gitu. Oh ya udah, aku lagi duduk gini ngeliatin Aul juga lagi di dalam lagi take. Tiba-tiba tuh di kuping aku tuh ada suara gitu. Aku langsung merinding kan kayak, nengok ke belakang kayak kok nggak ada yang dengar. Ya udah santai aja gitu. Tiba-tiba ternyata aku dengar Pak Heru yang jadi ungunya, caranya dia untuk nakutin tuh gitu. Jadi kayak, tapi kok ini di kuping sebelah sini bukan kuping sebelah sini gitu. Oke. Tiba-tiba ya udah tuh kejadian gubrak kesurupan tuh, ada yang kesurupan ini gitu. Dan dia nih masih sempet-sempetnya ngerekam. Gue sih nggak kepikiran. Dia kayak gitu. Ngeselin sih, tapi ya itu jadinya walaupun kita ngadepin hal-hal yang mistis-mistis seperti itu, menurut gue emang Jogja adalah tempat yang lumayan mistis ya. Yes. Gitu. Tapi tetap karena kita rame-rame orangnya juga pada ngebanyol mulu, kayak kita lagi take waktu itu aku sama Pak Lurah sama beberapa gitu kayak ketawa mulu nggak kelar-kelar gitu. Padahal nggak ada yang lucu, nggak ada yang apa. Jadi menurutku nih syutingnya seram dan menggemaskan ya. Oke. Dodok cukup nggak? Oke, itu tadi cuplikan konvers ya, Bay. Review filmnya menyusul setelah ini ya. Iya. Jadi makasih udah mampir. Sampai ketemu di review film waktu maghrib besok lusa. Salam.